Shalom, apa kabar anak-anak kelas 2? Tentunya Miss Wulan berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kalian sudah belajar bersama dengan Miss Dwi dan saat ini kalian akan belajar bersama Miss Wulan. Kita akan belajar dalam tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui nada panjang dan pendek pada sebuah lagu. Yang kedua, siswa dapat memahami teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat menghitung benda dengan menggunakan perkalian. Baik anak-anak, saatnya kita belajar ya. Miss Wulan meminta kalian semua untuk membuka buku modul kalian halaman 1. Kita akan belajar SBDP, pembelajaran 1. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang nada. Ya, apa yang dimaksud dengan nada? Nada adalah bunyi yang berurutan ya anak-anak ya. Ada nada panjang dan nada pendek. Panjang pendeknya nada itu dihitung berdasarkan ketukan. Makin banyak ketukan maka nada makin panjang. Dan tanda titik itu menunjukkan penjumlahan jumlah ketukan. Anak-anak, sebelum kalian belajar tentang ketukan dalam nada, kalian harus tahu dulu yang namanya tangga nada ya anak-anak ya. Ini adalah contoh tangga nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah tangga nada ya. Jadi do itu di angka 1, re itu angka 2, mi itu angka 3, fa itu angka 4, sol itu angka 5, la itu angka 6, si itu angka 7, dan do yang ada titiknya itu angka 1 ada titiknya itu dinamakan do tinggi ya anak-anak ya. Demikian, itu yang disebut dengan tangga nada. Itu adalah contoh tangga nada ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar nada dalam ketukan ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, nada 1 ketuk. Ini ada fa, sol, fa, mi. Tidak ada titiknya. Berarti itu adalah 1 ketukan. Selanjutnya nada 2 ketukan. Kenapa disebut dengan 2 ketukan? Setelah angka itu ada titik. Berarti bunyinya harus lebih panjang. Ini fa, ini mi, ini re. Nah, ada angka di belakang ketukan 1 titik itu disebut nada 2 ketuk ya anak-anak ya. Nah selanjutnya nada 3 ketuk. Bagaimana nada 3 ketuk? Setelah angka ya fa ya, ini fa, ada 2 titik di belakang angka fa. Ini anak-anak ya. Berarti lebih panjang lagi bunyinya. Ini adalah fa, mi, re. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, nadanya lebih panjang lagi. Ini adalah 3 ketukan ya. Fa ada 2 titik itu panjang ya. 3 ada 2 titik, 2 ada 2 titik, itu namanya 3 ketukan. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita bernyanyi bersama ya. Kita akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Ya, kita perhatikan nyanyi dengan panjang atau pendek nada yang sesuai ya. Mari kita dengar bersama-sama ya anak-anak ya. Potong bebek angsa
minta dansa 4 kali. Surung ke kiri, surung ke kanan, la 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 la. Surung ke kiri, surung ke kanan, la 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 la. Nah anak-anak, senang ya kita bernyanyi bersama ya. Nah selanjutnya kalian membuka buku modul kalian halaman 2. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Di situ ada teks yang harus kalian baca. Ya, judulnya adalah bermain perahu-perahuan. Kalian perhatikan di rumah ya. Kalian perhatikan dengan baik, Miss Wulan akan membaca teks ini. Simak ya anak-anak ya. Rumah Tini memiliki halaman yang luas. Ada banyak tumbuhan sehingga udara menjadi sejuk. Tini dan teman-temannya sedang bermain. Mereka bermain masak-masakan di halaman. Dewi dan Dina mencari daun-daunan di halaman. Ami mengambil air dari keran. Tini menyiapkan mainan. Udara, air, daun, dan mainan termasuk benda. Setiap benda memiliki wujud dan ciri yang berbeda-beda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Anak-anak, sebelum kalian menjawab pertanyaan atau mengerjakan latihan, Miss Wulan akan menjelaskan dan memberikan contoh wujud benda ya anak-anak ya. Wujud benda itu ada 3 ya. Yang pertama adalah benda padat. Contohnya adalah batu, besi, kayu, daun, dan lain-lain ya. Nah yang kedua benda cair. Benda cair contohnya apa? Contohnya adalah kecap, madu, sirup, minyak, dan lain-lain ya. Nah benda gas. Benda gas contohnya apa? Misalnya angin, asap, oksigen, dan lain-lain. Demikian ya anak-anak contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak, setelah kalian membaca teks dengan judul bermain perahu-perahuan ya, kalian diminta untuk latihan, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Kita akan menjawab nomor 1 ya anak-anak ya, bersama-sama dengan Miss Wulan. Nomor 2 dan 3 kalian mengerjakan sendiri. Nomor 1, bagaimana kondisi halaman rumah Tini? Bagaimana anak-anak? Kondisi rumah Tini adalah memiliki halaman yang luas dan memiliki banyak tumbuhan. Nah, nomor 2 dan 3 silakan langsung dikerjakan di buku modul kalian ya anak-anak ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk dalam pelajaran matematika ya. Kita akan belajar tentang perkalian. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar daun. Di situ ada 4 kotak. Nah, tiap kotak berisi berapa daun ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jumlah seluruh daun yang terkumpul adalah berapa anak-anak? 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Nah anak-anak, angka 5 disebutkan 4 kali ya. Nah, penjumlahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian ya. Perkalian untuk menyatakan penjumlahan di atas itu adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi jumlah seluruh daun yang terkumpul adalah 20.
Nah, anak-anak, saatnya kalian akan latihan ya. Di dalam bukumu itu ada satu soal ya yang harus kalian kerjakan. Kalian diminta untuk menghitung jumlah benda berikut dengan menggunakan perkalian. Cara mengerjakannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Wulan ya. Semangat! Anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran 2. Di dalam buku modulmu itu ada di halaman 3. Ya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Kita akan belajar untuk memahami isi bacaan. Perhatikan dengan baik anak-anak. Miss Wulan akan membaca ya. Ria dan Sinta sangat senang membaca. Mereka senang membaca buku tentang permainan. Untuk dapat melakukan permainan, maka harus memahami caranya. Membaca secara seksama dapat memudahkan dalam memahami bacaan tersebut. Anak-anak, selanjutnya bacalah teks yang dibaca Ria dan Sinta berikut. Judulnya adalah Bermain Simpai. Kalian tahu apa itu simpai anak-anak? Simpai itu sama dengan hula hop ya. Nah, di rumah Tika ada 2 buah simpai. Simpai merupakan benda yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari plastik dan rotan. Permukaan simpai licin dan mengkilap. Simpai digunakan untuk berolahraga. Simpai diletakkan di pinggang. Simpai diputar dan dipertahankan tetap di pinggang. Simpai diputar dan dipertahankan tetap di pinggang. Sekali lagi, ingat ya anak-anak. Baik anak-anak, saat ini kita akan berlatih ya. Berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi ya, buatlah bagan tentang ciri-ciri simpai atau hula hoop ya. Nah, sekarang Miss Wulan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bagan. Bagan adalah gambar rancangan atau skema yang digunakan sebagai alat peraga yang bertujuan untuk menyajikan data ya anak-anak ya. Nah, seperti gambar yang Miss Wulan perlihatkan ini adalah contoh bagan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan adalah cara atau petunjuk sebagai patokan agar diturut atau dilaksanakan. Sedangkan aturan itu dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menaati aturan. Di dalam buku modulmu itu ada di halaman 4 ya, dalam muatan PPKN. Nah, Miss Wulan akan membaca, simak dengan baik ya. Tika dan kakak senang sekali bermain simpai. Namun hari sudah sore. Ibu menyuruh mereka berhenti bermain. Mereka harus mandi untuk membersihkan tubuh. Tika dan kakak mematuhi nasihat ibu. Mereka segera mandi. Aturan harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Aturan membuat hidup menjadi tertib. Baik anak-anak, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Di situ ada 2 soal ya. Nah, soal yang pertama, tuliskan aturan di rumahmu. Ya, kalian menulis aturan yang ada di rumah kalian ya. Yang kedua, apakah kamu sudah mematuhi aturan tersebut? Kalian jawab dengan jujur ya.
Demikian anak-anak pembelajaran yang bisa Miss Wulan sampaikan pada hari ini. Pesan Miss Wulan, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.